Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon everyone. Mr. Andre and Tenita. I'm Shiva Sonia from class B. In this video, I will presentation about analyzing and interpreting quantitative data. Hopefully, it will help to increase our knowledge about quantitative studies. For information, I will present the important parts of the material and will explain the material according to my understanding. First, what are the steps in the process of quantitative data analysis? The first step is to prepare the data for analysis. The second step begins the data analysis. The next step is to report the results that are found using tables, figures, and a discussion of the key results. Proses analisis data kuantitatif melibatkan beberapa langkah. Berikut ini. Yang pertama, mempersiapkan data untuk dianalisis, melakukan analisis deskriptif, kemudian melaporkan hasil dengan menggunakan tabel, gambar, dan diskusi tentang hasil kunci. Next, how do you prepare the data for analysis? First, score the data. Second, determine the types of scores to analyze. Third, select a statistical program. Input data, clean and account for missing data, cleaning the database, assessing the database for missing data. Jadi, untuk mempersiapkan data untuk dianalisis, langkah-langkah berikut ini perlu dilakukan. Yang pertama, melakukan penelitian data. Yang kedua, menentukan jenis skor yang akan dianalisis. Yang ketiga, memilih program statistik yang umum digunakan oleh peneliti akademik. Seperti contoh yang ada di dalam buku, salah satunya Minitab 16, GMP, SISTAT, SAS, SPSS. Ini SPSS yang familiar ya. Kemudian memasukkan data ke dalam file komputer, membersihkan dan mengatasi data yang hilang. Yang terakhir, membersihkan database dari data yang hilang atau tidak tersedia. How do you analyze the data? First, conduct descriptive analysis, conduct inferential analysis, hypothesis testing, potential errors in outcomes, estimating using confidence intervals, and the last, determining effect size. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan melalui beberapa langkah penting untuk memahami dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Yang pertama, melakukan analisis deskriptif, melakukan analisis inferensial. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Seperti yang sudah kita ketahui, hipotesis adalah asumsi yang dibuat oleh peneliti yang akan diuji untuk melihat kevalidannya. Keempat, potensi kesalahan dalam hasil. Kelima, perkiraan menggunakan interval kepercayaan. Yang terakhir, menentukan ukuran efek. Ukuran efek adalah cara untuk mengukur intensitas hubungan atau perbedaan dalam data. Next, how do you report the results? First, tables that summarize statistical information. Second, figures, charts, pictures, drawings that portray variables and their relationship. Detailed explanation about the statistical results. Bagian ini sangat penting karena memberikan bukti visual dan tertulis mengenai temuan dari analisis data. Yang pertama, tabel. Tabel digunakan untuk merangkum informasi statistik secara rapi dan terorganisir. Yang kedua, ada gambar atau figur. Ini bisa berupa grafik, diagram, gambar, atau ilustrasi yang menunjukkan hubungan antar variabel atau menunjukkan temuan penting. Yang terakhir, penjelasan detail tentang hasil statistik. Bagian ini menjelaskan apa arti angka-angka, mengapa mereka signifikan, dan bagaimana mereka berkontribusi pada pertanyaan penelitian atau hipotesis yang diajukan. Next, how do you interpret the results? After reporting and explaining the detailed research, researchers conclude a study by summarizing key findings, developing explanation for results, suggesting limitation in the research, and making recommendation for future inquiries. First, explain why the result occurred. Second, advance limitation. Third, suggest future research. Menginterpretasikan hasil dalam sebuah penelitian adalah menjelaskan mengapa hasil tersebut muncul, mengakui keterbatasan dari studi tersebut, dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, menjelaskan mengapa hasil terjadi. Yang kedua, menunjukkan keterbatasan. Yang ketiga, mengusulkan riset untuk selanjutnya atau riset di masa depan. Next, re-examining data analysis and interpretation in the
parent involvement study. To obtain an overview of the process of quantitative data analysis and interpretation, we can turn once again to the parent involvement study by Deslandes and Bertrand. And then with some advanced statistics used by the authors, it is easy to focus on statistics and miss the overall picture of analysis and interpretation unfolding in this study. The last conclusion, chapter ini mendalami proses dan metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami data kuantitatif yang dikumpulkan melalui penelitian atau pengamatan. Chapter ini penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengkonversi data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat diinterpretasikan yang mendukung pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.